warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hila S. Amarun dengan NPM 022723111169. Saya merupakan mahasiswi semester 4, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun Ternate. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data metode etnografi. Langsung saja kita masuk di pengertian etnografi. Etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang dikembangkan untuk menganalisis interaksi sosial dalam komunitas daring atau online. Metode ini merupakan adaptasi dari etnografi tradisional yang digunakan untuk meneliti budaya dan perilaku dalam komunitas fisik, tetapi diterapkan dalam lingkungan digital. Awal perkembangan etnografi. Etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Kozinets pada tahun 1995 sebagai metode untuk meneliti komunitas daring. Kozinets, seorang profesor di bidang pemasaran dan perilaku konsumen, mengembangkan metode ini untuk memahami bagaimana orang berinteraksi di internet, khususnya dalam forum diskusi, media sosial, blog, dan platform digital lainnya. Dalam makalahnya pada akhir 1990-an dan bukunya yang berjudul Ethnography Doing Ethnographic Research Online 2010, Kozinets menjelaskan bahwa etnografi dapat digunakan untuk mengawali wawasan mendalam tentang perilaku konsumen dan budaya digital tanpa harus melakukan observasi langsung di dunia nyata. Kita masuk dalam konteks perkembangan. Perkembangan pada era 1990-an, internet mulai berkembang pesat dan komunitas virtual semakin banyak bermunculan. Para peneliti sosial mulai menyadari bahwa interaksi dalam ruang digital mencerminkan dinamika sosial yang signifikan, mirip dengan interaksi dalam kehidupan nyata. Namun, metode penelitian tradisional seperti survei dan wawancara tidak cukup efektif untuk memahami fenomena ini. Kontribusi Robert Kozinets. Pada tahun 1998, Robert Kozinets, seorang profesor di bidang pemasaran dan budaya konsumen, memperkenalkan konsep etnografi sebagai pendekatan penelitian kualitatif untuk mempelajari perilaku konsumen dalam komunitas online. Ia menggunakan metode ini untuk meneliti komunitas penggemar Star Trek yang berinteraksi secara daring dengan tujuan memahami bagaimana identitas dan budaya penggemar terbentuk dalam ruang digital. Kozinets kemudian mengembangkan teknik ini lebih lanjut dan menerbitkan buku Ethnography Doing Ethnographic Research Online pada tahun 2010, edisi revisi 2015 dan 2019, yang menjadi referensi utama dalam penelitian etnografi. Kita masuk dalam perkembangan etnografi dalam analisis data. Seiring berkembangnya etnografi dan penggunaan internet, etnografi menjadi semakin populer di berbagai disiplin ilmu seperti pemasaran, sosiologi, antropologi, dan studi media. Teknik analisis data dalam metode etnografi melibatkan pengumpulan data dari berbagai platform digital atau forum, media, sosial, blog, dan lain-lain. Analisis teks dan interaksi online, termasuk pola komunikasi, simbol, dan nilai yang berkembang dalam komunitas digital. Berikut interpretasi temuan untuk memahami makna sosial dan budaya dari interaksi yang terjadi. Pada awalnya, analisis etnografi berfokus pada studi perilaku konsumen dalam bidang komunitas daring, tetapi kini telah berkembang luas ke berbagai bidang seperti politik, pendidikan, kesehatan, dan budaya populer. Selanjutnya kita masuk dalam penggunaan etnografi. Pada tahun 1998, Kozinets mempublikasikan tulisan akademik pertama tentang etnografi yang memperkenalkan metode ini sebagai pendekatan baru dalam riset digital. Pada tahun 2002, konsep etnografi semakin berkembang dalam studi pemasaran dan perilaku konsumen, terutama dalam memahami interaksi sosial di platform online. Pada tahun 2010-an, etnografi mulai digunakan di berbagai bidang selain pemasaran, termasuk sosiologi, antropologi, kesehatan masyarakat, dan ilmu komunikasi. Era media sosial dengan berkembangnya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, metode etnografi semakin populer dalam menganalisis budaya digital dan perilaku pengguna.
Berikutnya ada prinsip dan teknik netnografi. Netnografi menggunakan pendekatan yang mirip dengan etnografi tradisional, tetapi fokus pada interaksi di dunia digital. Beberapa prinsip utama dalam analisis data menggunakan metode ini meliputi observasi, partisipatif, mengamati dan berinteraksi dengan komunitas online tanpa mengganggu dinamika alami mereka. Analisis teks dan data digital, mengumpulkan data dari postingan, komentar, dan percakapan dalam forum, media sosial, atau blog. Interpretasi kontekstual memahami makna yang tersembunyi dalam interaksi digital berdasarkan norma dan budaya komunitas tertentu. Berikut era digital dan peran AI dalam etnografi. Saat ini dengan perkembangan etnografi AI dan big data, metode etnografi juga mulai mengadopsi alat analisis otomatis seperti pemrosesan bahasa alami atau NLP untuk menganalisis percakapan daring dalam skala besar. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengolah data lebih cepat dan lebih akurat dibandingkan dengan pendekatan manual tradisional. Kita masuk dalam langkah-langkah teknik analisis data metode etnografi. Yang pertama, menemukan tujuan dan komunitas online. Menentukan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab, memilih komunitas online yang relevan seperti forum, media sosial, atau grup diskusi. Mengumpulkan data, observasi, dan partisipasi online. Mengamati interaksi dalam komunitas online secara pasif atau lurking, atau aktif, atau berpartisipasi. Mengumpulkan data dari postingan komentar, diskusi, dan interaksi antar anggota. Bisa menggunakan metode scraping atau pencatatan manual. Yang ketiga, menganalisis data, coding, dan kategorisasi, mengidentifikasi pola dalam data melalui tema-tema yang muncul. Analisis tematik, mencari makna dalam percakapan dan interaksi. Analisis wacana, mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam komunitas tersebut. Interpretasi konteks sosial, memahami norma, budaya, dan dinamika dalam komunitas. Yang berikutnya, memvalidasi temuan, triangulasi dengan sumber lain, misalnya wawancara tambahan atau dokumen tertulis. Mengonfirmasi hasil dengan anggota komunitas jika memungkinkan. Yang kelima, menyusun laporan penelitian, menjelaskan temuan berdasarkan analisis data, menyajikan hasil dalam bentuk deskriptif dan interpretatif. Baik, kita masuk dalam ciri-ciri teknik analisis data metode etnografi. Yang pertama, berbasis digital. Data diambil dari interaksi dalam komunitas online seperti media sosial, forum, dan blog. Yang kedua, partisipatif dan observasional. Bisa dilakukan dengan mengamati secara pasif atau berpartisipasi aktif dalam komunitas. Yang ketiga, menggunakan data kualitatif, fokus pada makna pola komunikasi dan budaya digital. Yang keempat, analisis kontekstual, memahami interaksi berdasarkan konteks sosial dan budaya dalam komunitas online. Yang kelima, fleksibel dan adaptif, bisa diterapkan dalam berbagai platform dan disesuaikan dengan dinamika komunitas digital. Yang keenam, mempertimbangkan etika penelitian. Harus memperhatikan privasi dan persetujuan anggota komunitas saat menggunakan data mereka. Baik, langsung saja kita masuk kelebihan dan kelemahan teknik analisis data metode etnografi. Metode etnografi memiliki berbagai keunggulan dan tantangan dalam analisis data digital. Berikut adalah kelebihan dan kelemahannya. Kelebihan metode etnografi yang pertama yaitu akses ke data yang kaya dan autentik. Data yang dikumpulkan berasal dari interaksi alami pengguna dalam komunitas online sehingga lebih otentik dibandingkan wawancara yang bisa dipengaruhi oleh bias sosial. Yang kedua, efisien dalam waktu dan biaya. Tidak perlu melakukan perjalanan atau wawancara langsung sehingga lebih hemat waktu dan biaya dibandingkan metode etnografi konvensional. Yang ketiga, jangkauan luas, bisa mengakses komunitas yang tersebar secara geografis tanpa batasan lokasi. Yang keempat, data dalam bentuk tertulis dan terdokumentasi. Percakapan dalam forum, media sosial, dan blog tersimpan dalam bentuk teks sehingga lebih mudah dianalisis dibandingkan percakapan lisan. Yang kelima, fleksibilitas dalam analisis. Bisa diterapkan dalam berbagai platform digital atau media sosial, blog, forum, dan lain-lain, dan dapat dikombinasikan dengan metode lain seperti wawancara atau survei.
Yang terakhir, mengungkap wacana dan budaya digital, membantu memahami dinamika sosial, nilai, dan norma yang berkembang dalam komunitas digital. Berikutnya yaitu kelemahan metode etnografi. Yang ke-1, masalah privasi dan etika. Tidak semua data online dapat digunakan secara bebas, terutama jika komunitasnya bersifat tertutup atau data yang dikumpulkan bersifat pribadi. Yang kedua, validitas data bisa dipertanyakan. Identitas pengguna dalam komunitas online seringkali anonim atau palsu, sehingga sulit memastikan keaslian informan. Yang ketiga, data yang terus berubah. Konten di internet dapat dihapus atau diubah sewaktu-waktu, sehingga sulit untuk mengandalkan data yang stabil. Yang keempat, sulit menangkap konteks nonverbal. Tidak seperti etnografi langsung, etnografi hanya mengandalkan teks dan media digital, sehingga ekspresi nonverbal dan konteks sosial yang lebih luas mungkin tidak terekam. Yang kelima, memungkinkan bias dalam pemilihan data. Peneliti bisa saja memilih data yang mendukung hipotesisnya dalam mengabaikan data lain, sehingga analisis menjadi tidak objektif. Yang keenam, tantangan dalam analisis data yang besar. Jumlah data yang sangat besar bisa membuat analisis menjadi kompleks dan memerlukan teknik pengolahan data yang canggih. Pentingnya etnografi dalam penelitian. Istilah etnografi hanya istilah yang mengacu pada studi tentang internet. Menurut definisi etnografi, Henning 2011, itu adalah studi dan catatan metodis budaya manusia. Juga sebuah karya deskriptif yang dihasilkan dari penyelidikan semacam itu. Mungkin Anda pernah menjadi objek penelitian etnografi, di mana peneliti mengamati tindakan, sikap, keputusan, pembelian, dan aspek lain kehidupan Anda untuk mengungkap kemungkinan atau memfasilitasi gagasan. Ini bisa menjadi prosedur yang sangat mahal dan memakan waktu. Keandalan data juga dipertanyakan. Beberapa orang khawatir bahwa perilaku konsumen akan terdistorsi karena mereka sadar bahwa mereka sedang diawasi dan karenanya tidak akan bertindak seperti biasanya. Karena etnografi adalah strategi pengawasan, jumlah orang yang boleh diawasi dibatasi oleh uang dan tenaga. Disitulah ia bersinar paling terang. Untuk menjangkau subjeknya, ia menggunakan berbagai platform internet seperti komunitas terfokus, forum diskusi terfokus, blog, dan sebagainya. Peneliti bertugas menyiapkan dan memantau alat-alat ini, serta mengarahkan wacana berdasarkan kebutuhan klien. Beberapa orang dibayar untuk memberikan komentar mereka, sementara yang lain mungkin hanya memiliki minat yang kuat pada suatu produk atau layanan dan dengan bebas mengekspresikan pandangan mereka. Jadi, apa bedanya dengan penelitian etnografi? Ini adalah gagasan penting karena organisasi menyadari bahwa pelanggan tidak lagi hanya individu yang mereka jual. Mereka adalah instrumen yang paling penting untuk analisis pasar dan validasi konsep. Strategi open source saat ini digunakan oleh semakin banyak perusahaan untuk mengeksplorasi ide-ide untuk upaya kreatif mereka. Jadi, mengapa bisnis membutuhkan umpan balik pelanggan? Di bidang inovasi, kami mengamati banyak penelitian. Istilah ini sering digunakan, tetapi dalam konteks ini mengacu pada pengembangan prospek pasar yang baru dan inovatif. Menjelajahi barang atau industri baru adalah bidang lain yang banyak digunakan pabrikan yang ingin memperluas kapasitas mereka ke arena baru untuk menghasilkan lebih banyak uang. Sering melakukannya, mereka harus melakukan studi ekstensif sebelum menjelajah ke wilayah asing. Karena ini bukan keterampilan dasar. Tujuan penting lainnya dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pandangan baru tentang industri yang sudah mapan, atau Henning 2011. Sekian, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video saya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.